Bismillahirrahmanirrahim. Jazm jawab at-talab. Membahas pembahasan jazm jawab at-talab ini masih memiliki hubungan dengan tema dalam subbab an mudmarah. Tepatnya adalah an yang tersembunyi setelah fa sababiyah. Nah, kita bisa melihat dzakir dalam jumlah fatan jaha. Dzakir ini adalah kalimat at-talab. Kalimat permintaan yang bentuknya adalah perintah. Ya. Kalimat permintaan yang bentuknya adalah perintah. Setelah kalimat dzakir, belajarlah maka kamu akan lulus. Belajarlah maka kamu akan lulus. Di sini ketika ada fa sababiyah, kalimah tanjaha mansub dengan an mudmarah, ya. Nah, cuma nanti ketika tidak ada fa sababiyah, apakah fi'il mudhari masih bisa dibaca secara mansub? Kita bisa melihat dalam jumlah di bawahnya, dzakir tanjah. Belajarlah kamu akan lulus. Maka di sini tanjah dibaca secara jazm, yaitu i'rabnya majzum. Secara majzum, i'rabnya adalah jazm. Tidak lagi dibaca mansub tanjaha. Karena apa? Karena tidak adanya fa as-sababiyah setelah kalimat permintaan, yaitu kalimat dzakir. Ya, jelas? Insyaallah. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Ada 3 syarat yang harus terpenuhi untuk jazmnya jawab at-talab. Kita sudah melihat contoh jumlah dzakir tanjah. Kalimah tanjah yang ada dalam jumlah dzakir tanjah, tanjah telah terpenuhi persyaratan-persyaratannya sehingga boleh dibaca secara majzum, secara jazm dalam i'rab. Syarat pertama adalah berada dalam sebuah kalam yang didahului kalimat permintaan. Nah, kalimat permintaan. Nah, kalimat permintaan atau at-talab itu banyak macamnya. Baik berupa perintah atau berupa larangan atau berupa pertanyaan. Nah, ini ragam atau macam-macam kalimat permintaan. Nanti akan kita lihat contoh-contohnya. Syarat yang kedua berupa fi'il mudhari' yang merupakan akibat atau balasan dari kalimat permintaan. Contoh yang kita baca tadi, dzakir tanjah, lulus, ini fi'il mudhari' adalah akibat dari dzakir, akibat dari belajar. Maka belajar akibatnya adalah lulus. Dan syarat yang ketiga, fi'il mudhari yang ada yaitu tanjah bebas dari fa sababiyah. Tidak ada di situ fa sababiyah. Merupakan akibat, ya, merupakan akibat tetapi tidak ada fa sababiyah yang menengahi antara kalimat permintaan dengan fi'il mudhari yang merupakan akibat. Ya. Jelas? Insyaallah. Maka tanjah terpenuhi 3 persyaratan tadi dan boleh dibaca secara majzum. Nah, kita bisa melihat dalam 3 jumlah yang ada dalam tabel. Dalam jumlah kul khairan taghnam, ucapkanlah kebaikan, kamu beruntung. Kul ini perintah. Kalimat permintaan berupa perintah, ya, talab. Taghnam fi'il mudhari majzum sebagai jawab at-talab. Kemudian dalam jumlah la tatakallam taslam, jangan bicara, kamu selamat. Di sini la tatakallam juga permintaan. Bentuknya adalah larangan. Di sini taslam majzum sebagai jawab at-talab, ya, sebagai jawab permintaan. Kemudian dalam jumlah berikutnya, hal tudzakiru tanjah, apakah kamu belajar? Kamu akan lulus. Apakah kamu belajar? Kamu akan lulus. Di sini tanjah sebagai jazm jawab at-talab, ya, majzum sebagai jazm jawab at-talab, di mana at-talab adalah sebuah pertanyaan. Hal tudzakir tanjah.
Ya. Nah, inilah persyaratan untuk bolehnya majzum fi'il mudhari yang merupakan jawab at-talab. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian sebuah pertanyaan setelah kita mengetahui bahwa fi'il mudhari yang merupakan jawab at-talab, jawab untuk kalimat permintaan atau akibat untuk sebuah kalimat permintaan adalah fi'il mudhari yang dibaca secara majzum. Lantas, kenapa harus dibaca majzum? Atau apa sebab yang menjadikan fi'il mudhari majzum? Maka jawabannya adalah kita perlu mengetahui amil jazm untuk jawab at-talab, yaitu bahwa jazmnya jawab at-talab adalah dengan adat syarat atau fi'il syarat yang dihilangkan dari jumlah. Ya. Untuk adat syarat sendiri, yaitu apa yang dikenal dengan penjazm dua buah fi'il mudhari', di mana fi'il atau penjazm dua buah fi'il, fi'il pertama sebagai sebab, fi'il kedua sebagai akibat. Seperti kita katakan, in ta'kul tashba', jika kamu makan, kamu kenyang. Maka ta'kul sebab, tashba' kenyang, akibat. Maka majzumnya jawab at-talab pun demikian, ya, yaitu dengan adat syarat dan fi'il syarat, fi'il sebabnya. Hanya saja adat syarat dan fi'il syarat yang ada dihilangkan dari jumlah mufidah atau dihilangkan dari jumlah. Kita lihat contoh aslim taslam. Masuk Islamlah, kamu selamat. Di sini aslim merupakan at-talab, ya, perintah. Taslam fi'il mudhari' yang majzum merupakan jawab daripada aslim. Penyebab jazmnya adalah kalimah in tuslim. Nah, in tuslim ini adalah in yang merupakan adat syarat dan tuslim merupakan kata kerja sebab atau fi'il syarat, sehingga taslam bisa dikatakan jawabus syarat. Adat syarat plus fi'il syarat plus jawab syarat. Jawab syarat, ya. Adat syarat yang merupakan penjazm dua buah fi'il, yaitu tuslim dan taslam. Tuslim kata kerja sebab, taslam kata kerja akibat. Nah, cuman dihilangkan dari jumlah untuk kalimah in tuslim. Jelas? Jadi makna daripada aslim taslam adalah aslim in tuslim taslam. Masuk Islamlah kamu. Jika kamu masuk Islam, kamu selamat. Itu makna daripada aslim taslam. Kita lihat lagi jumlah di bawahnya. La takfur tadkhulil jannah. La takfur tadkhulil jannah. La takfur merupakan kalimat permintaan, bentuknya adalah larangan. Jangan kamu kufur, tadkhulil jannah, kamu masuk surga. Ya, tadkhulil jannah itu tadkhul al jannah. Di sini kasrah lantaran dua buah sukun bertemu. Maka di sini tadkhulil jannah, tadkhul sebab jazmnya adalah in la takfur tadkhul. In la takfur tadkhulil jannah. La takfur, jangan kamu kufur. In la takfur, jika kamu tidak kufur, kamu masuk surga. Tadkhulil jannata. Jelas? Insyaallah semakin jelas. Ini ketika at-talabnya berupa larangan. Kemudian kita lihat lagi at-talab yang berupa pertanyaan. Hal tukrimu Zaidan? Yukrimka. Hal tukrimu Zaidan? Apakah kamu memuliakan Zaid? Yukrimka. Dia akan memuliakanmu. Yukrim. Yukrim. Fa'ilnya adalah dhamir huwa, kembali kepada Zaid. Yukrimka. Dia akan memuliakanmu. Penyebab yukrim majzum adalah adat syarat dan fi'il syarat, yaitu in tukrim. In tukrim Zaidan yukrimka. Jika kamu memuliakan Zaid,
maka dia akan memuliakanmu. Jelas? Insyaallah. Nah, ini makna yang terkandung di dalam sebab jazmnya jawab at-talab. Ya, maka di dalam ayat tentang keutamaan menuntut ilmu, Allah katakan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Kenapa dibaca yarfa'illah? Ya, yang artinya yarfa' itu di situ sebagai fi'il mudhari' majzum. Ya, tentunya ada sebab. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Praktik i'rab untuk jawab at-talab. Qul khairan taghnam. Katakan yang baik, kamu akan beruntung. Taghnam yang merupakan jawab at-talab untuk permintaan. Qul, yaitu taghnam fi'lun mudhari' majzum fi jawab at-talab. Simple i'rabnya seperti itu. Taghnam fi'lun mudhari', i'rabnya majzum fi jawab at-talab. Majzum yang merupakan jawab at-talab. Wa alamatu jazmihi, dan tanda jazmnya sukun. Ya. Wal fa'il damir mustatir, takdirnya kalimah anta. La tatakallam taslam, jangan bicara kamu selamat. Taslam fi'lun mudhari', i'rabnya majzum, merupakan fi jawab at-talab. Wa alamatu jazmihi sukun. Jelas? Insyaallah. Jadi mengi'rab jawab talab seperti yang dicontohkan ini mudah insyaallah. Dan ini tetap benar, dikatakan benar. Kalau merinci tentang penyebabnya, amil jazmnya mungkin agak panjang i'rabnya. Tapi dengan cara i'rab menyebutkan majzumun fi jawab talab itu sudah cukup insyaallah. Dzakiru tanjahu. Belajarlah kalian, kalian akan lulus. Tanjahu fi'lun mudhari' fi jawab majzumun fi jawab talab wa alamatu jazmihi hadfun nun. Tanda jazmnya dengan menghilangkan huruf nun, dan fa'ilnya adalah wawul jamaah. Ini sepertinya ada kesalahan. Seharusnya bukan dhamir mustatir, tetapi fa'ilnya adalah wawul jamaah. Wa wawul jamaah dhamirun muttasilun fa'ilun mabniyun 'ala sukun fi mahalli raf'in. Itu diralat kalimat tanjahu, fa'ilnya adalah dhamir muttasil wawul jamaah. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad.